It's not my problem. It's your problem. Ini problem siapa yang sekarang yang terjadi? Hah? Ada orang ibadah di villa. Bukan ibadah sih menurut gue, retret lah ya itu, retreat. Ya, retreat. Retreat. Ya, Retreat. apa? Sama aja. Mentraktir kembali. Yang baru-baru ini terjadi. Tahu digeruduk sekelompok anarkis, salibnya dibuang, dirusak. Ya. Menurut lu gimana itu? 10 menit ya, 10 menit sebelum kita bahas dari sisi behavior dan kenegaraan. Berat amat cuy. Artinya kan orang di situ ada acara retreat. Rumah singgah dijadikan tempat retreat. Nah, di retreat itu bertepatan itu memang yang datang itu beragama Kristen untuk melakukan retreat. Ya tentu kalau retreat itu bukan disco-disco, bukan jogging-jogging. Itu ada apa sih retreat itu? Mengkontemplasi diri gitu loh. Sorry, emang retreat nggak boleh disco? Nah, ya tergantung retreat. Nah, ini kan retreat yang apa Ibadah, dari sisi agama. Kristiani ya gitu loh. Biasanya retreat juga nggak terlalu disco, nggak ada disco kan lebih pada kontemplasi Ya, diri, light dance lah ya. mengasingkan diri. Nggak ada light dance Oh, coy, nggak ada ya? nggak ada, Nggak ada ya? Slow dance the music away. nggak ada. Nggak ada. Ya kalau pujian penyembahan sama seperti di gereja, mengadakan pujian-pujian, habis itu baca ayat Alkitab, kontemplasi nanti mungkin DJ-nya ada? DJ-nya apa hanya nggak ada, organ tunggal? nggak ada. Kalau organ tunggal nggak tahu, tapi kemarin gue lihat sih nggak ada. Jadi hanya Nyanyi akapela aja. kapela tanpa itu, Ataupun gitar tanpa musik. tanpa instrumen, mungkin gitar palingan. Gitarnya colok listrik nggak? Nggak tahu gua, kayaknya akustik aja sih, Akustik. tempatnya kecil gitu, bisa jadi acara itu ada mungkin keyboard kecil ada, ya kan. Dan gua rasa itu rumahnya luas, nggak kedengaran kali lah. Tapi kata RT itu atau saat hansip atau apa, itu jam 4 RT. pagi. Oh itu acara sebelumnya, jadi udah berapa kali ada yang retreat. Jam 4 pagi ada, memang ada nanti ada cara kebaktian paginya. Kalau retreat kan gitu. Baru nanti dikasih ayat, kontemplasikan, diskusikan, gitu-gitunya. Berarti nggak boleh ada ibadah pakai speaker. Kalau dari kata RTT iya karena merasa terganggu kan. Jam 4 pagi, terus lagi ada Idul Adha kan gitu. Kan pas bertepatan dengan harian Idul Itu Adha. nggak Jadi boleh. kalau orang Aryan Idul Adha, orang nggak boleh lakukan sembahyang menurut agamanya masing-masing gitu. Menurut apa? Ibadah menurut agamanya masing-masing nggak boleh gitu. Ya mungkin nggak boleh menurut mereka. Nah, ya kalau mau gitu iyalah, gitu kan? Ya maksud gue, It's your problem gitu kan? maksud gue, not my problem. Iya. Gak, maksud gue gini, ketika ada orang ibadah, umat lu Kristen, Iya. itu nggak boleh gitu nyanyi-nyanyi, kan boleh dong. Artinya Tapi gini, kan lu bisa emang nyanyi ibadah. iya, mereka katanya nyanyinya menganggapnya selalu kalau kejadian kayak gini nyanyi-nyanyi itu hura-hura. Kalau di Kristen kan nyanyian itu satu bagian dari ibadah, pemujaan, Kidung. kidung, pemujaan terhadap Tuhan, pemujian terhadap Tuhan, worship, praise and worship, pemujaan dan penyembahan melalui nyanyian. Nyanyian itu bukan nyanyian biasa gitu loh. Nyanyian itu ungkapan kata-kata kepada Tuhan yang disenandungkan, kidung gitu loh. Bukan koplo kan? Bukan koplo. Ya kidung koplo juga, versi koplo juga ada, tapi Cuma nggak di kidung rohani, cuma nggak di play kan? tidak diplaykan gitu loh. Ini kidung akapela begitu. Ya itu masa nggak tahu lah. Waktu lu ada acara, hari H acara agama lu, orang lain nggak boleh ibadah gitu. Oh, hanya dia doang yang boleh. Oh ya dia bilang, Iya. it's your problem. Not my problem. Kan si RT-nya lah itu yang bilang kayak gitu. Wah ada masalah ini sampai jam 4 dulu ya. Ya kalau orang retreat itu acaranya macam-macam, rundown acaranya macam-macam. Kalau sekarang ini pelajar-pelajar. Iya, anak Yang SD yang SMP kejadian lah. kemarin itu pelajar, yang sebelumnya yang jam 4. Jadi dia tarik ulur ke Enggak, belakang. ini ngomongin yang anak SD lah. Yang Jangan sekarang ini. ngomongin yang Oh, oke, lama-lama. kita loncat. Kan
nggak di jam 4 pagi itu. Yang ini enggak, Iya, cuy. di siang-siang. Yang ini enggak. Artinya gini, dia mencari pembenaran bahwa sebelumnya kami sudah terganggu, sekarang dari kita mau terganggu lagi, kita nggak mau kayak gitu. Narasinya tuh seperti itu. Terus itu kan udah ditangkap tuh. Kenapa cuma 7 orang? Kayak kalau di video itu hampir seluruh warga itu ngacak-ngacak. Kenapa 7 orang? Apa polisi ngeliat cuma ada 7 provokator? Itu Mungkin gimana? yang dilihatnya yang provokator saja. Kalau alasannya dari kepolisian provokator, yang itu pimpinan-pimpinannya aja lah yang dianggap sebagai pucuk-pucuk daripada kejadian itu, yang mengangkat salib, mecahkan apa. Itu banyak makanan loh. Banyak makanan di situ, ada ayam, ada Indomie, berapa kardus, ada telur, ada apa, itu diambilin semua. Dijarah. Setelah mereka diusirin. Berarti ada 2 itu, perusakan sama penjarahan. Iya. Belum lagi barang-barang lainnya, mungkin sound system atau apa, ada speaker kan, ada apa. Hmm. Iya, pasti ada. Nggak mungkin. Nggak ada detail apa-apa yang dirusak, apa-apa yang dicuri. 7 orang itu ditangkap. Kayaknya happy banget ditangkap. Iya, senyum-senyum kan. Ngasih jempol pula. Iya. Itu luar biasa itu. Ya. Warrior. Nggak, setelah kejadian, langsung tokoh masyarakat sama tokoh agama di situ mengatakan begini, no, gua ambil ada 5, 6, 7 poin mereka. Gua ambil poinnya aja. Poin pertama, sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah. Ada kata-kata lainnya. Kerusakan, bukan kerusakan coy. Pengerusakan. Kalau kerusakan kan, ini kerusakan nih. Terjadi kerusakan. Akibat tidak alami. sengaja. Alami atau tidak sengaja. Kalau itu kan terjadi pengerusakan. Ada yang merusak. Rumah yang dijadikan tempat ibadah. Terus rumah lu nggak boleh sholat lu berarti. Nggak boleh ngaji. Nggak boleh ada pengajian-pengajian gitu. Nggak boleh ada rohani-rohanian lah. Iya. Buat mereka nggak apa-apa. Nggak, berarti kan dibalikkan lagi kan, mirroring. Poin yang ketiga, isi poin ketiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum. Nanti gua rusakin rumah orang. Mohon jangan ke hukum. Iya. Jangan sampai ke proses hukum lah, gitu. Karena ya mayoritas kan gitu. Diselesaikan dengan cara mufakat. Udah ngambil antisipasi gitu. Poin 5, ada 4 poin nih. Minta pemilik rumah agar rumah difungsikan sebagai rumah tempat dan tidak dijadikan rumah ibadah. Itu memang rumah singgah kok, rumah tempat tinggal. Terus ada yang bertamu, bertepatan agamanya sama, nggak boleh ibadah sama gitu. Pale lu peyang, ngurus-ngurus ibadah orang. Pale lu peyang. Poin 6, insiden bukan perusakan rumah ibadah. Ya memang bukan. Tapi orang beribadah lu rusak acaranya. Lu larang. Hak azazi orang lu. Oh, sekarang udah berubah hak azazi HAM ya. Bukan hak azazi manusia. Hak azazi muslim. Dan Wamen HAM membela yang anti HAM. Enggak, ini kronologinya kan. Kronologinya. Okay. Setelah kejadian keluar dari tokoh masyarakat dan tokoh agama. Gua ngeliat di situ banyak, ada tokoh Islam, kayaknya sepertinya yang pakai peci-peci lah kelihatan itu. Ada yang sepertinya kayak tokoh Kristen. Tapi tokoh Kristen ini diam aja. Ya, gitu kan. Baru KDM datang. Periksaannya nanya RT kan, itulah yang RT komplain. Wah, RT bilang masa-masa sebelumnya gitu kan. Ya, kemarin-kemarin jam 4 pagi, bla 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 gitu ya. Bla bla, merasa terganggu. Emang lu toa lu nggak ganggu. Disumbang 100 juta untuk perbaikan rumah, 100 juta dikasih untuk masjid oleh si pengelola rumah ini. Diterima nggak? Nggak tahu gua rasa diterima. Nggak mungkin nggak diterima coy. No. Ya nggak apa-apa, it's your problem. It's your problem kan gitu, not my problem. Dah. Terus ketiga, baru Kemenham setelah diciduk 7 orang nih. Oke lah, walaupun banyak kan, tapi oke, secara prosedural polisi 7 yang kepala ularnya aja tuh istilahnya kan. 7 orang sambil senyum-senyum ya kan. Gue pasti udah kong kali kong lah. Apa gitu kan. Sampai Kemenham, Menteri HAM usul. Setelah datang staf susnya, penangguhan.
Menteri HAM menjamin penangguhan. Artinya pasang badan, bukan Wamen membayar. atau menterinya? Nggak ada Wamen. bayar, nggak ada bayar. Kalau di Amerika kan ada bailout kan, menjamin. Loh, hebat kali. Besok gua gitu, selain gua nanti merusak rumah orang, ya kan, mohon untuk tidak dilanjutin ke mana, ke proses hukum, ya gue juga minta penangguhan, Hmm. penahanan. Jadi kan jadi jurisprudensinya kan begini. Habis itu dia dimulai itu proses hukum, dia nggak setuju cara itu. Nggak ada Ya. penangguhan, tetap proses. Datanglah mama istri-istri daripada tersangka, didampingi pengacara lah satu orang. Ya, playing victim lah. Kita udah toleransi kok. Udah toleransi gue pikir. Kapan telurnya diansi-ansi gitu loh. Ada pula pegawai Aqua. Wah ilah, kerja di Aqua. Ngapain lu nggak ke air Ajwa aja lu kerja gitu. Kan ada tuh. Iya, kan mereka membuka Aqua, tapi kenapa masih kerja di Aqua, Cuk? Ya itu dia kan. Ada pula dari cabang partai PDIP. Wah, itu partai wong cilik loh, hati-hati itu. Iya. Oknum. Minta dibebaskan, minta tolong Kang Deddy apa nggak bisa. Itu udah hukum jalan, tetap Deddy bilang jalan. Tapi gua nggak tahu nih, dia belum mengcounter yang Kementerian Hak Azazi. Gua nggak mau pakai M-nya itu, manusianya, Hak Azazi aja udah, nggak usah pakai manusia, binatang apa segala macam lah, Hak Azazi aja. Polisinya ini sekarang berani nggak menolak? Artinya kan ada permainan di politisir semua ini. Kalau polisi bener ya dia nggak bisa. Dia tolak dong, nggak ada. Nggak boleh intervensi itu Artinya dari. jurisprudensi, kalau itu terjadi, gua nanti rusakin rumah orang. Misalkan loh. Iya kayak gitu. Gua minta jangan proses, terus kalau mau ditahan penangguhan gitu. Ya kalau nggak suka kita punya komen, it's not my problem. It's your problem.